Bumil, ibu hamil yang hebat, tulus mengandung 9 bulan, penuh dengan rintangan dan tak kenal lelah, takkan pernah bisa tergantikan. Mereka jangan sampai mereka itu tidak terangkul oleh petugas kesehatan. Kita sebagai masyarakat yang dikelilingi itu merasa bertanggung jawab untuk mengajak dia ikut. Jangan malu, Mbak. Wes kadung nasi telah menjadi bubur. Simpen masih muda tadi yang hamil di luar perkawinan. Misalnya anak SMP karena pergaulan ternyata dia hamil. Itu harus dirangkul. Dia pertama dia beresikonya tinggi loh, Bu. Usianya masih muda, pinggulnya masih muda, pinggulnya masih dalam pertumbuhan. Nah, jadi yang seperti inilah harus kita rangkul, terutama orang tuanya. Jangan nyumput-nyumputin anaknya di kebun di mana, jangan. Ajak anaknya ke bidan. Kalau bisa yang seperti itu harus minum obatnya lebih kencang, makanannya harus bergizi. Ya, jadi banyak sekali kejadian atau dia melakukan tindak kejahatan ngebuang bayi. Sekarang udah banyak sekali kan? Apa hasil dari pernikahan yang tidak buat kamar mandi, saking rasa sakitnya. Tapi beda sama orang yang ngelahirin benar-benar niat ngelahirin dari perkawinan yang sah gitu ya. Dia ngelahirin benar-benar merasakan gitu. Beda sama orang yang seperti itu, karena rasa bersalah dia bisa lahir di kamar mandi bahkan di kebun, makanya dibungkus. Kadang dia lahir langsung dibungkus, dibuang dia sendiri dengan tenang. Padahal pada dasarnya orang melahirkan itu lemes, lesu, masih darah banyak keluar karena rasa takut tadi. Ya, jadi itu tugasnya orang tua untuk di zaman sekarang merangkul anak. Jangan pernah percaya walaupun anak itu ngaji setiap hari. Setelah ngaji jam sekian di mana dia? Kita yang sebagai yang lebih mengerti seperti itu, ajak dia periksa. Bidan juga nggak akan gembar-gemborin, kan sudah tahu dia hamil, ngapain mesti, udah banyak kita. Kemudian dia akan terancam kematian dua-duanya, ibu sama bayi. Ya, jadi tolong kalau ada mendengar cerita di sini ada yang masih remaja kemudian hamil, kunjungan ke rumahnya, jangan sampai. Tapi tentu saat ini belum ada kejadian itu. Tapi telinga harus lebih ada, tapi periksa kok. Ah ya udah. Maksudnya jangan sampai dia tidak terjamah oleh kesehatannya. Jadi kita ibu-ibu ya. Nah sekarang kita mulai itu tadi masukkan aja bahwa kepedulian kita itu perlu ya Bu ya. Jadi kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita kegiatan kelas ibu hamil di pertemuan yang kedua ya Bu ya. Kalau pertemuan yang pertama kemarin saya menyampaikan tentang apa itu hamil, tanda-tanda bahaya pada ibu hamil. Nah sekarang saya mengulang kembali tanda-tanda bahaya pada ibu hamil. Ada nggak Mbak yang tahu? Coba apa tanda-tanda bahaya pada ibu hamil? Ada yang tahu? Satu apa? Perdarahan, maksudnya ngeplek-ngeplek ya pada hamil muda. Kemudian mual muntah ya, mual muntah yang berlebihan. Kemudian pusing itu pusing yang berlebihan. Kemudian kaki bengkak, kakinya bengkak Bu. Kemudian mukanya bengkak. Nah ya, itu juga termasuk tanda-tanda bahaya pada hamil. Kemudian bayinya tidak bergerak. Pada kehamilan 6 bulan, 7 bulan, 5 bulan tidak gerak. Ya, itu namanya tanda-tanda bahaya pada ibu hamil ya. Kemudian keluar darah sebelum waktunya melahirkan, atau keluar ketuban sebelum waktunya melahirkan, atau cukup umur ya, itu tanda-tanda bahaya ya. Ibu-ibu, kalau kemarin saya sudah menyampaikan bahwa ibu-ibu harus tahu ya tafsiran perkawinan yang masing-masing. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ibu tahu kan tafsiran persalinannya? Ya harus tahu ya. Nah, masing-masing tahu kan tafsiran persalinannya, tahu? Oh, pada tahu ya. HPL Bu gitu. Iya, tafsiran persalinan. Oh, nanti saya ngelahirinnya kapan? Ya, udah tahu.
Nah, menggebu tuh. Nih ya, ibu hamil itu banyak sekali keluhannya. Keluhannya diantara lain adalah ibu hamil itu biasanya nih sering pusing. Ini pusing ini biasanya di hamil muda ya Bu ya. Kemudian sering muntah. Ini di hamil muda. Ada yang seperti ini ngalamin? Ya, wajar. Tapi bukan berarti habis muntah nggak makan lagi, nggak tetap makan seperti biasa ya. Kemudian hamilnya perutnya udah makin membesar, sering sakit pinggang. Terus kalau gerakan bayi sakit nggak apa-apa, itu normal. Namanya kan di dalam perut kita ada janin yang bergerak. Otomatis gerakan itu akan menyebabkan sedikit linu. Kemudian pinggang kita mungkin agak mengembang, membesar gitu kan, pinggul kita agak pegel. Tapi harus banyak minum, bisa jadi pegelnya karena kurang minum ya. Kemudian di sini nyeri pada pinggang, kemudian nyeri pada kaki. Kalau nyeri pada pinggang gampang, ibu jalan pagi aja rajin ya, biar peredaran darahnya lancar ya. Jadi ibu hamil juga nggak boleh terlalu banyak tidur, kecuali dia memang kandungannya bermasalah ya. Nih, ibu kan timbang setiap bulan. Timbang bulan itu kenaikan berapa? 1 kilo, 2 kilo, bagus ya. 3 kilo paling banyak kalau bisa berapa ya. Nah, ini hamil ini sering ada tanda hitam, berat pidana. Orang hamil itu sering ada tanda hitam garis ke bawah, atas ke bawah ya. Kemudian mukanya sering hitam di sini bawah hamilan ya. Kemudian ya ini Bu kandungan hamil sebulan ya. Hamil 2 bulan, 3 bulan di sini. Nih, coba ibu masing-masing kandungan ibu daripada di mana? Gak tahu Bu di mana ini. Udah Mbak berapa bulan? Udah 3. Udah di usia berapa? 3 bulan berarti di sini. Kok gak kerasa ya Bu? Di mana letaknya? Ya belum ada di bawah, di atas kelamin. Nah, di bagian bawah. Ini dia sudah terbentuk janin ya Bu ya. Dia kalau bentuknya kecil Bu. Sudah mulai ada jari-jari walaupun belum jelas, sudah mulai ada kaki, kepala tapi belum jelas. Di usia 4 bulan dia sudah mulai mau jelas, ada tangan, kaki, kepala udah mulai mau sempurna. Di usia 5 bulan udah lebih sempurna lagi dan sudah mulai bergerak, udah ada denyut jantungnya di 4-5 bulan. 6 bulan lagi tambah ya, udah mulai menyempurnakan jarinya, tangannya. Nah di kondisi seperti ini ibu butuh makanan bergizi, asupan. Mulai dari mana? Mulai dari sini. Asam folatnya harus cukup, asam folat dari buncis, dari telur, dari kacang-kacangan, tahu, tempe ya, brokoli, buahnya alpukat ya, alpukat, mangga itu dalam asam folat. Nah kalau ibu udah tercukupi di samping obat yang diberikan ibu bidan yang asam folat itu ditambah dengan makanan, insya Allah Bu, bayi ibu tumbuhnya lebih sempurna. Jadi tumbuh itu bukan apa, makanan bergizi bukan di kandungan 5-6 bulan, mulai dari sini. Mulai dari sini. Jadi kayak kita tanam padi Bu. Tanahnya kan disuburin dulu, disuburin terus nanti dibajak segala macam ya Bu ya. Kemudian dikasih bibit, pupuk dikasih bibit, kemudian tumbuh dengan baik. Bayi juga gitu, di awal kehamilan pertama 1 bulan atau 4 minggu dia sudah ada asupan gizi. Walaupun ibu mual muntah tapi tetap ibu konsumsi makanan ya, karena itu mungkin ibu punya sakit mah juga ya. Yang kedua 2 bulan, nah 2 bulan juga ada asupan gizi tuh. Kalau sudah ke 7, 8, 9 ini dia untuk asupan gizi untuk membesarkan. Kalau di sini asupan gizi untuk pembentukan janin ya. Nih kan tuh perubahan payudara. Nah payudara makin membesar, yang hitam semakin hitam, itu areola hamil. Apa itu namanya perubahan pada ibu hamil ya. Nah ini ibu hamil itu sensitif, ada ibu hamil, ibu di sini ada yang kalau hamil gampang mewek, gampang marah ya, gampang labil gitu. Emang bawaan ibu orang hamil. Kalau suaminya nanya dikit udah terus setelah ditanya itu ada orang hamil, emang orang hamil itu selalu ingin dimanja, pengen ditanya, nggak gitu ya. Nah ini Bu ya, ini kalau zaman dulu kamu pakai ini stetoskop ya, stetoskop. Nah ini pakai denyut jantung apa yang zaman dulu ya. Tapi sekarang kan sudah pakai duk ya. Nah ini waktu datang ke bidan ibu diukur kan tingginya
Ada yang tingginya kurang dari 150? Saya Berapa? Mbak? 145. 145 kali Iya, Mbak. 145 ya. Nggak apa-apa, yang penting pinggulnya lebar. Kita harus sesuaikan berat janin kita sama tinggi badan kita. Berarti berat janin Mbak itu harus sekitar 27-28. Bisa sih gede, tapi ya proses kesambungnya nanti maksudnya agak butuh waktu yang lama ya. Terus ibu Mbak juga harus, ini hamil keberapa? Kedua, Pertama lancar. alhamdulillah. Nah, Pas juga bulannya berapa kilo? 2,5 Nah, iya benar. Sesuaikan sama tinggi badannya ya. Nah, kalau dia lahir pas pada tanggalnya, berarti ibu itu aktif. Semakin kita kehamilannya semakin bertambah, usianya semakin di usia tua, misalnya 40 minggu, kita harus pada jalan kaki, ya, jalan kaki, gerak, ya, terus timbang berat badan, ya. Tadi kita sudah lagi tinggi badan, timbang berat badan. Ada yang naiknya sebulan 33 kilo? Ya. Nggak ada, Bu. Ini ukur lila, ada yang nilainya kurang dari 23? Berapa? 22. Nggak apa-apa. Makan tetap bergizi. Perhatikan protein ya. Karena apa? Kita mau memperhatikan lila. Karena kalau lila ini kurang dari 23, kecenderungan untuk lahir prematur. Tapi kalau nutrisi kecukupan enggak, makannya bergizi. Makan telur, sayur, diatur menunya sebaik mungkin. Hari ini makan sayuran sama tempe sama tahu. Nah, siang nanti telur, sore nanti misalnya apa? Telur. Nah, gitu ya. Kalau tercukupannya berarti nasinya harus 2 piring enggak? Nasi boleh cukup sepiring, tapi proteinnya yang ada. Seperti telur tuh telur bebek ya, ada tercukupi gizinya. Kemudian ada tahunya, tempenya, nah itu protein ya. Orang hamil harus seperti itu, nggak harus daging ya. Nah ini ya. Kemudian di sini ibu ditensi, ada yang darah tinggi di sini. Ya normal ya, 120, 110, 100 standarnya ya. Ya, nah yang tensinya rendah, ibu harus rajin minum tablet tambah darah, nutrisinya, tingkatkan proteinnya, telur, hati ayam, ya, ikan laut, ya, minum yang banyak. Nanti kalau kehamilannya kan setiap bulan tuh diberi sama ibu. Kalau di atas 5 bulan biasanya diukur TFU-nya, tinggi punduk uteri, untuk mengetahui berat janinnya, ya, setiap bulan. Nah ini cek dilakukan cek pemeriksaan laboratorium. Hari ini nggak datang ya? Oh ya. Nah dicek misalnya HB-nya, dicek golongan darahnya. Kalau meragukan, oh ada kencing manis, cek kencing manisnya, ya. Punya kolesterol juga bisa cek. Nah di sini minum tablet tambah darah. Minum tablet tambah darah kayak mana ibu? Hah? Nah, setiap malam diminum. Ada yang ada keluhannya? Keluhannya apa? Enggak. Punya keluhan, enggak aja. Tapi tetap minum ya. Walaupun darah tinggi juga tetap minum, Mbak. Ini kan bukan untuk menaikkan darah, tetapi menghindari anemia ya. Untuk mencegah anemia ya. Ini imunisasi, hamil imunisasi 2 kali ya, Bu Bidan ya. Walaupun di anak kedua, anak ketiga tetap ada imunisasi 2 kali ya. Kemudian, nah datang periksa hamil, konsultasi, boleh sekali-sekali ajak ke suaminya. Biar suami itu tahu apa aja untuk orang hamilnya, apa yang perlu diperhatikan dan persiapan persalinannya besok. Jadi suaminya peduli. Pas lagi hamil tuh, suaminya lagi main kartu, lagi main sono kemana, istri udah mau ngelahirin. Makanya sekali-sekali suaminya diajak periksa hamil ke bulan ya. Gak apa-apa, biar suaminya tuh lebih tahu, oh suamiku ya, istriku nanti aku tanggal sekian bulan sekian. Nah kan siap-siap ya. Pokoknya bergizi Mbak. Tidur yang cukup, tidurnya miring ke kiri. Pusing, udah bosan miring ke telentang. Telentang jangan lama-lama ya. Kemudian miring ke kiri nih. Tidur, istirahat. Siang boleh nggak? Boleh. Istirahat. Nih, sentuhan sama dari suami ya Bu ya. Perlu ya Bu sentuhan dari suami, bahwa ibu juga perlu mendapat sentuhan dari suaminya ya Bu ya. Contoh misalnya di sini nih. Nah,
kontak bayi sama ibunya ya, kontak ibu bayi sama ini dari suami. Nah tuh perlu dipegang sama kayak mana Dok Le. Nah, sentuhan ini dimulai dari kandungan, ini namanya kasih sayang ya. Kemudian ini konsul. Nah ini cuci tangan, setiap mau makan cuci tangan, ambil yang bersih. Di sini ada ibu hamilnya yang males mandi. Ada nggak? Nggak ada. Kalau dingin malas Bu. Iya nggak apa-apa kalau dingin, tapi jangan dingin sebulan nggak mau. Nih bayi 5 kilo 5 on. Ini karena apa? Makannya. Hari ini makan 2 piring pagi. Nanti siang roti 2 bungkus. Nanti mulailah kalau tapi ada loh yang hamil gitu. Kalau misalnya sudah diukur kadar hamil 6 bulan sama bu bidan PFU-nya udah melebihi batas kan nanti suruh bu bidan diet karbo biasanya ya, karbohidrat. Karbohidrat kan dari jagung, beras, tepung ya, gula juga bisa ya. Nah nih Bu, hubungan suami istri selama hamil monggo silakan. Kecuali yang hamil muda ya Bu ya. Yang hamil muda misalnya ibu hamilnya 40 trimester pertama lemes, lesu, nah itu rawan untuk berhubungan. Tapi kalau udah hamil tua, genetik juga boleh, monggo silakan. Karena di hamil tua berhubungan itu bisa merangsang kontraksi. Karena cairan sperma suami itu akan mengeluarkan hormon prostaglandin. Merangsang ya, betaran ya. Perlu nggak apa-apa. Jadi hamil tua berhubungan tuh iya. Biar nanti mendekati melahirkan kontraksi. Lancar. Ya. Iya Mbak, lancar Nah, bener. ini kalau udah ngelahirin Bu, lahir di rumah Bu bidan. Selamat ibu bayinya sehat. Sekarang nggak ada lagi ngelahirin manggil, harus di bidan, ya. Karena pemerintah itu menyarankan kalau bisa semua orang melahirin itu nggak kayak zaman dulu. Saya dulu masih kena dari bidan dulu panggilan, ya. Nih, jadi sering, jadi udah hamil tua, tanda-tanda awal persalinan nih, udah sering kencing, kemudian sering mules, makin lama makin sering, kemudian udah keluar cairan. Nah itu tanda-tandanya, ya. Ada kemarin bener habis rewang terus pulang ngelahirin, ya mungkin dia kelelahan. Orang rewang tuh bisa, dia rewangnya mungkin jalan kaki, dia kesel, capek, mungkin dia lagi emosi juga bisa ya. Nih ini Bu proses persalinan. Proses persalinan spontan melalui jalan lahir. Jalan lahir pertama ini kan kenapa ya Bu orang lahirin itu kok pakai mules, butuh waktu, ada yang sehari semalam. Kalau ibu mau lancar proses persalinannya tergantung kembali ke ibu waktu hamil. Kalau ibu hamilnya males banyak tidur, maka proses persalinan juga akan lama. Kalau kita udah hamil trimester ketiga, rajin jalan pagi, rajin nongkrong sama ngorek-ngorek rumput, sama senam hamil. Kan sekarang banyak di YouTube ibu bisa coba dan ibu bisa lihat ya. Ini proses persalinannya. Orang bayi melahirin itu berapa? 10 cm. Ya kalau menurut teori medisnya 1 cm 1 jam. Tapi saya pernah menemukan pasien bukaan 1 cm 3 jam lahir, 3 jam setengah. Anak kedua. Ya itu tadi mungkin dia orangnya aktif proses persalinannya ya, tapi nggak semua ada yang seperti itu. Kan prosesnya terus membesar, melebar, semakin mulus, sudah waktunya bayinya keluar. Ya, makanya itu selama kita hamil berdoa, berbuat baik, banyak gerak, biar proses persalinannya lancar ya. Nggak apa-apa sekali-sekali bayinya diajak ngomong. Dok Le, besok lahirnya lancar ya Le, karo bidan ya, ojo nyusahin mama. Ya ini apa-apa, itu kontak di bayi, silakan ngomong. Orang kita mau ngelahirin aja. Ayo Nduk Le, bantu mama, iya mama mau ngeden. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Ayo Nduk Le, acak bayinya. Jadi bayinya juga ikut membantu. Mitos itu. Bener Bu. Emang kita ngelahirin gitu. Kontak dia nanti. Kita ngeden dia ikut membantu. Maju ya. Bu ya, kalau udah lahir kan seneng kan? Ibunya ketawa, bidannya juga ikut senyum, ya. Karena capeknya kan nggak lama-lama. Bu nolong lahirin tuh bidan juga ikut tegang loh. Makanya kalau kita habis nolong lahirin itu capeknya bukan capek kerjanya, capek perasaan. Aduh, yang mana ini pasien? Mudah-mudahan lancar. Ya itu rasa tegang kita tuh, ya.
Jadi itu yang buat capek. Kan capek kita membantunya tenaga beban. Nah ini Bu, kalau sudah melahirkan ingat KB ya. Jadi kalau ngelihat bapaknya ingat KB gitu kalau habis ngelahirin. Kayak mana? Setuju ya? Setuju lah ya. Jadi misalnya wes 40 hari bapaknya wes mesem-mesem. Nanti Mas KB dulu. Ya. KB dulu Mas, isin taruh tetangga barusan keluar punya anak punya adik lagi. Tapi ada loh yang seperti itu. Nanti pas meteng sibuk. Oh iya ya Bu, ya aku mau meteng lah. Kamu kemarin kok nggak inget kalau KB. Oh, cuma sekali, katanya sekali. 5 kali, 6 kali bilangnya sekali. Ya aku nggak tahu Mbak sampai mau 10 kali. Tapi namanya kita habis melahirkan itu masa subuh langsung KB. Nggak telaten ya wis KB suntik, nggak telaten KB implan. Nggak ada yang cocok KB IUD. Ya gitu. Biar kita sehat dulu loh Mbak, wadah rahimnya. Kemarin ada pasien SC, anaknya umur setahun, dia sudah hamil 9 bulan. Anaknya usianya 17 tahun ibu. Usia ibunya 17 tahun. Jadi gini loh Bu, kalau kita nggak tahu tuh bertanya, tanya sama bidannya. Kan nanya sama bidan nggak bayar kan Bu bidan? Nah, iya, mau Bu bidan tuh kalau pakai obat, ganti obatnya ya. Tapi kalau obatnya dari puskes juga dibantu ya nggak bayar ya. Nih Bu ya. Jadi ayo. Ini pelayanan masa nifas. Ada yang mau tanya Bu? Silakan yuk kita lurusin kaki yuk. Lurusin kaki kita mau senam 2, 3. Nah ini perlu untuk mencegah biar nggak bengkak. 4, 5. Iya. Rajin Mbak, rajin jalan pagi. Nggak usah pakai sendal. Kemarin anakku juga bengkak kayak gini, tapi dia jalan pagi nggak jadi loh bengkak. Sembuh. Wah, kamu kok bengkak? Jalan pagi, nggak pakai sendal. Kalau aku hamil pertama juga nggak pernah begitu. Iya, makanya jalan pagi ya. Mbak jalan pagi juga ya. Darahnya tinggi Mbak. Enggak, Bu. Nah, ya anak pertama ya. Gini ya, rajin gini. Terus gini Mbak, ditekuk-tekuk gini. Ini loh, misalnya sambil nonton sinetron, nah, gitu. Ada nonton sinetron diem aja gitu. Nah, sambil gini. Biar darahnya lancar ya. Gitu. Ya, nah gitu ya. Terus gini lagi sampai sakit, terus gini lagi ya. Nanti di rumah dilakukan ya Mbak ya. Iya, bentar deh ya. Ada yang hamil tua nggak di sini? Mau senam nggak? Ambil bantal. Ada hamil ya. Sama nih hamil tua. Nanti ditiru. Nah, ini dijatuhkan gini sampai jatuh juga. Nanti pakai celana yang lurus ya. Yang gini lagi. Karena apa ini? Karena bayi kan mau lewat. Kelangkang di sini harus elastis. Bayangin sih Mbak, maaf ya, segini lubang kecil bayi mau lahir. Tapi kalau dia elastis kan, kan ya. Tekuk lagi sana. Ini 8 kali ya. Nah, satu lagi. Nah, itu lakukan. Di rumah aja. Syukur-syukur pagi sore. Nah ya 8 kali. Dua-duanya tekuk. Sini, lakukan bareng ini sini. Nah, barengan. Tangannya kanan kiri aja. Tengah lagi, tengah. Lakukan ke sana lagi. Nah, enak loh nanti ngelahirinnya. Ya. Ini lagi. Nah, ya. Ini lagi. Lakukan lagi. Mulai nanti ya di rumah ya. Pagi sore ngerjainnya. Nah, lakukan gini. Nah. Sekarang renggangkan kakinya, renggangin kakinya. Angkat bokongnya pelan-pelan. 1. Nah. Makanya ini untuk bertumpu. Nah. 2. Nah ini untuk mencegah biar nggak sakit pinggang. Lagi. Nah kan orang mau olahraga aja kan pemanasan dulu dah. Nah kita juga mau ngelahirin pemanasannya sebulan 2 bulan. Nah terus ya sama orang mau sepak bola aja harus pemanasan dulu. Nah ya 8. Tapi kok kamu ini nggak pernah gerak ya orangnya. Banyak tidur ya? Nggak juga. Nggak juga ya. Tidak sedih. Ya sana, mereng ke sana terus duduk. Celananya, nah gitu, mungkin aja ya. Sebenarnya ada satu lagi.